ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai uji Wilcoxon Sign Rank Test. Pertama-tama, di sini ada sedikit sejarah tentang Wilcoxon, yaitu penemu dari uji Sign Rank Test Wilcoxon ini. Pada tahun 1945, Frank Wilcoxon mengusulkan suatu cara non-parametrik yang sangat sederhana untuk membandingkan dua populasi kontinu bila hanya tersedia sampel bebas yang sedikit dan kedua populasi asalnya tidak normal atau dengan kata lain tidak berdistribusi normal. Statistika non-parametrik sendiri adalah prosedur statistik yang tidak mengacu pada parameter tertentu. Itulah alasannya mengapa statistik non-parametrik sering disebut sebagai prosedur yang bebas distribusi atau free distribution prosedur. Uji Sign Rank Wilcoxon merupakan penyempurnaan dari uji sign test yang terdapat pada PowerPoint sebelumnya. Uji tanda atau sign test hanya memperhatikan arah positif atau negatif, maka pada sign rank test atau uji Wilcoxon selain memperhatikan arah, juga memperhatikan besarannya, sehingga hasilnya lebih baik daripada sign test. Pada uji Wilcoxon, besarnya selisih antara positif dan negatif akan diperhitungkan. Karena Wilcoxon Sign Rank Test sendiri merupakan uji statistik yang dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan baik median ataupun rata-rata dari suatu observasi berpasangan dengan memperhitungkan besarnya selisih-selisih dari dua observasi yang bersesuaian. Wilcoxon Sign Rank Test ini adalah uji non-parametris untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval, tetapi tidak berdistribusi normal. Jadi, sebelum melakukan uji Wilcoxon, ada baiknya untuk dites dulu apakah kedua data itu berdistribusi normal atau tidak. Uji Wilcoxon Sign Rank Test ini merupakan uji alternatif dari uji pairing t-test atau t-paired apabila tidak memenuhi asumsi normalitas. Jadi kalau misalnya memenuhi asumsi normalitas, maka yang dilakukan adalah pairing t-test. Tapi kalau tidak berdistribusi normal, yang dilakukan adalah uji Wilcoxon. Uji ini juga dikenal dengan istilah Wilcoxon Matched Pair Test. Nah, sebelum ke asumsi, uji Wilcoxon ini juga biasanya digunakan untuk menguji efektivitas suatu treatment atau perlakuan. Seperti contohnya, misalnya ada tinggi sebuah tanaman atau pengaruh obat. Uji Wilcoxon ini juga bisa dipakai untuk meneliti perbedaan pada data berpasangan. Contohnya, sebelum atau sesudah adanya pembelajaran. Lalu data observasi berskala ukur ordinal karena harus diurutkan atau di-ranking. Dan bisa juga dipakai untuk menentukan apakah asal populasi dari kedua data yang diberikan adalah sama. Lalu sekarang kita masuk ke dalam asumsi dalam Wilcoxon Sign Rank Test. Yang pertama, ada variabel dependen berskala data ordinal atau interval atau rasio, tetapi tidak berdistribusi normal. Seperti yang dikatakan sebelumnya, maka ada baiknya sebelum melakukan uji Wilcoxon, dites dulu apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Lalu variabel independen terdiri dari dua kategori yang bersifat berpasangan. Untuk itu perlu dilihat juga bentuk datanya. Biasanya bisa kita lihat ya, kalau misalnya dia berpasangan atau dependen, biasanya variabel yang diuji, subjek dari variabel yang diuji itu adalah sama. Contohnya, pada satu kelas kita melakukan sebuah pretest dan protest. Nah, itulah variabel berpasangan. Lalu perumusan hipotesisnya. Yang pertama adalah H0 di mana D atau difference adalah sama dengan 0. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua data.
Lalu untuk counter hipotesisnya adalah H1 di mana D tidak sama dengan 0. D tidak sama dengan 0 dapat berarti bahwa D lebih besar dari 0 ataupun D bisa lebih kecil atau kurang dari 0. Yaitu artinya ada perbedaan yang signifikan antara kedua data. Lalu di sini ada statistik uji. Prosedur umum peringkat bertanda Wilcoxon atau Wilcoxon-Steinlang test adalah sebagai berikut. Pertama, kita hitung selisih nilai data kelompok 1 dengan kelompok 2 dan median untuk setiap pengamatan D1 pri ke I dan post ke I. Atau artinya ini data yang pertama sebelum perlakuan dikurangi data yang kedua atau setelah perlakuan. Lalu beri peringkat untuk DI atau data selisih. Jika ada nilai yang sama, sebut tes beri peringkat tengah atau mid-range. Pasangan tanda plus dan minus pada peringkat sesuai nilai pada langkah pertama. Jadi di sini maksudnya boleh tanda itu dipisahkan dari nilai pengurangan. Nanti kita dapat lihat di contoh. Lalu hitunglah jumlah peringkat bertanda plus dan jumlah peringkat bertanda minus. Dan statistik uji yang digunakan untuk masing-masing hipotesis adalah di mana T aksen adalah nilai terkecil dari antara T negatif dan T positif. Lalu bisa dilihat, ini adalah rumusnya. Ada dua rumus, yang pertama untuk data yang tidak memiliki nilai duplikat atau noise, dan untuk data yang memiliki nilai duplikat atau witise. Untuk data yang berukuran besar, biasanya digunakan rumus ini ya. Dengan rumus sebaran normal baku pendekatannya. Kalau tidak, bisa secara langsung dipakai ke Wilcoxon. Lalu ada kriteria pengujian, yaitu tolak H0 jika T aksen kurang dari T N alpha per 2 untuk two-tailed test atau pengujian dua sisi. Kalau untuk pengujian satu sisi, ditolak H0 jika T negatif kurang dari Tn alpha plus 2 positifnya. Dan dimanakah didapatkan Tn alpha per 2? Tn alpha per 2 didapatkan dari tabel Wilcoxon yang bisa dicari di internet. Lalu di sini ada contoh kasus, yaitu perlakuan obat A dan obat B pada responden. Di sini kita masukkan datanya, lalu kita kurangi 5 dikurang 2 hasilnya 3 dan positif 3, maka tandanya adalah positif. Boleh disatukan, boleh dipisah saja untuk melihat pengaliannya di rank. Di sini juga ada 7 dikurang 2 positif 5. Lalu bisa dilihat di sini ada negatif, yaitu 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Lalu seperti itu lanjutannya, maka ketika dilihat jumlah negatif ada 3, yaitu data nomor 4, data nomor 8, dan data nomor 15. Lalu kita lihat pada tabel Wilcoxon, pada N sama dengan 15 atau jumlah responden 15, dan alfa yang kita pakai di sini atau taraf signifikansi yang kita pakai adalah 0,01. Ketika dilihat pada tabel Wilcoxon adalah 16. Bisa dilihat. Hal ini berarti untuk menolak H0, T hasil perhitungan harus kurang dari 16. Ternyata hasil perhitungan T-nya adalah sama dengan 3 di sini ya, yang kita dapat. Karena 3 kurang dari 16, maka H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya secara statistik, obat B lebih baik dari obat A pada taraf signifikansi 0,01, atau ada perbedaan yang signifikan antara kedua data.
Di sini dapat dilihat berbagai sumber yang dipakai untuk penampilan materi ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.